Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Bucel? Dan di tengah pandemi seperti ini, Bucel yang pasti juga tetap di rumah agar bisa memutus mata rantainya si corona itu. Jadi Bucel juga pengen situasi kembali seperti semula lagi. Jadi daripada gabut, Bucel akan bikin video. Jadi kita akan bercerita perbedaan suatu mobil. Dan tidak lain tidak bukan, mobilnya itu adalah mobil yang Bucel punya sendiri. Karena kalau kita punya sendiri itu, kita lah yang lebih tahu. Dan pastinya kita sudah sempat mencari informasi tentang mobil kita, apa kelebihannya, apa kekurangannya, apa perbedaannya, ya kan? Oke, kita akan bahas itu semua. Tapi kita lebih fokuskan yang perbedaan. Jadi mobil Bucel itu adalah mobil Daihatsu Sigra, yang mana itu adalah mobil SCGC yang kembaran dengan saudaranya yang di Toyota. Teman-teman pasti pada tahu, yaitu Toyota Calya. Dan Bucel akan bahas apa sih perbedaannya antara Toyota Calya dan Daihatsu Sigra. Oke, tapi sebelum kita lanjutkan video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe dulu di bawah. Dan jangan lupa aktifin tombol loncengnya. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini dan merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan komen jika ada masukan atau ya apa aja deh. Yang penting intinya tujuannya membangun agar Bucel bisa lebih baik lagi dalam membuat video. Oke? Dan langsung aja, apa sih perbedaannya Sigra dan Calya yang sebelum facelift? Bucel udah rangkum dan ada sekitar 16 perbedaan. Oke? Dan yang pertama yang terlihat jelas itu secara eksterior, bagian luarnya itu, yaitu dari bagian logo ya. Itu udah kelihatan sekali. Kalau di Sigra itu lambang S. Sedangkan di Calya itu dia lambang seperti burung Garuda ya. Dan kebanyakan aftermarket itu udah diganti karena banyak jual di luaran sana. Kemudian setelah logo kita masuk yang kedua, yaitu grill. Jadi dari tampak depan itu beda ya. Walaupun memang sekilas kalau dari jauh, dari samping, dari belakang itu mirip, cuman dari depan, grill depan itu berbeda. Jadi teman-teman bisa lihat secara detail. Kalau Sigra itu seperti ini, dan kalau Calya seperti ini. Oke. Kemudian terlihat juga bagian depan, yaitu bagian fog lamp. Ya, fog lampnya Sigra itu bentuknya agak menyamping seperti ini, dan sedangkan Calya itu agak ke atas ya, seperti ini. Oke. Kemudian yang beda lagi di talang air. Jadi kalau teman-teman beli Sigra itu udah ada talang air ya, atau side riser ya, talang air yang di tepinya seperti ini. Nah, sedangkan untuk di Calya itu nggak ada. Jadi teman-teman harus beli lagi ya, karena talang air ini berfungsi saat kondisi hujan. Itu sangat berfungsi sekali. Jadi kalau teman-teman ke kaca sedikit masih bisa, jadi air nggak masuk. Oke. Kemudian dilihat dari luar, yang jelas juga perbedaan itu terletak pada pelek. Jadi peleknya sama-sama pelek alloy ya. Jadi cuma beda-beda motif. Jadi motifnya agak berbeda. Teman-teman bisa lihat seperti. Oke. Kemudian yang berbeda lagi, Bucel lupa bilang. Jadi yang Bucel review ini adalah Sigra versi Sigra tipe R Deluxe dan Calya tipe G ya. Jadi tipe tertinggi ya, sama-sama manual. Oke, pahami dulu. Karena untuk Sigra itu tipenya banyak, bahkan dari 1000 cc juga ada. Tapi kalau di Calya itu hanya dua tipe E sama tipe G. Oke, sip. Kemudian kita masuk ke bagian depan juga, masih bagian depan mobil. Jadi kalau di Sigra itu tipe R Deluxe dilengkapi dengan sensor. Jadi sensor untuk parkir ya, sensor bagian depan seperti ini. Jadi fungsinya kalau teman parkir bagian depan kan nggak kelihatan tuh. Jadi bisa ibaratnya mengambil jarak ya. Jadi sensornya akan berbunyi jika ada tembok di depan dan sangat dekat sekali. Sedangkan di Calya itu nggak ada. Kemudian perbedaannya lagi di bagian belakang. Kita masuk ke bagian belakang ya. Kita masuk ke samping dulu deh. Samping dulu. Kalau R Deluxe, Sigra R Deluxe itu ada tambahan 5
list body ya di bagian pintu bagian bawahnya itu, dan tulisan deluxe gitu. Dan di Calya nggak ada. Kemudian ke bagian belakang di Sigra itu ada tambah muffler tip ya, atau sambungan krom-kroman yang di belakangnya seperti ini. Dan di Calya itu nggak ada, tapi teman-teman gampang, itu murah sekali dan bisa beli ya. Oke, itu bagian eksterior dan itu sudah sangat terlihat jelas sekali. Kemudian kita masuk ke bagian interior. Oke, secara kasat mata pas kita masuk mirip sekali, cuman yang agak mencolok pasti perbedaan warna di dashboard. Jadi kalau Sigra itu warnanya agak putih krem ya, mungkin ya, seperti ini. Oke, dan untuk Calya itu warnanya coklat muda seperti ini, brown sugar. Cie, brown sugar. Oke, terus teman-teman juga bisa lihat di bagian head unitnya seperti ini. Head unit, jadi Sigra dan Calya ini sama-sama sudah tersedia head unit dengan single din, dan mereknya beda ya, jadi ada perbedaan, tapi sama-sama udah dilengkapi dengan head unit dengan single din. Kemudian yang jelas lagi, kita masuk ke baris kedua. Baris kedua itu untuk di Sigra headrestnya hanya 2, sedangkan di Calya seperti ini ada 3. Jadi ya lumayan bantu, karena biasanya kalau di baris kedua itu kita tempatkan untuk 3 orang biasanya kan. Ya namanya juga orang Indonesia, gimana caranya biar muatnya banyak gitu kan. Apalagi bisa untung banyak. Dan otomatis di Calya ini juga seat beltnya ada 3. Jadi ya dari segi keselamatan Calya ini lebih unggul. Dan kenyamanannya, karena ada headrestnya juga. Ya, itu untuk bagian interior. Itu yang Bucel bicarakan hanya perbedaannya ya. Jadi Bucel nggak membicarakan tentang fitur-fitur apa aja, tapi perbedaannya antara Sigra dan Calya. Berarti selain yang Bucel sebutkan ini sama ya, fiturnya sama. Oke. Kemudian kita masuk ke sisi safety ya. Jadi kalau Bucel lihat Calya itu lebih mengutamakan safety-nya. Kalau Sigra mengutamakan penampilan, ya kan, bagian luar. Dan apa aja itu? Nah, salah satu yang sangat terlihat jelas, waktu itu Bucel sempat bingung kenapa nggak ada gitu. Salah satunya ini. Jadi di Sigra itu seat belt-nya ada, cuman indikator pengingat jika kita lupa menggunakan seat belt, biasanya ada muncul di dashboard tuh. Mobil pada umumnya yang udah memikirkan fitur keselamatan itu pasti udah ada indikator. Jika kita lupa menggunakan seat belt, akan ada lampu indikator yang berkedap-kedip di dashboard seperti ini ya. Kemudian kalau kita masih jalan mengabaikan lampu indikator itu, akan ada muncul alarm ya. Dia akan mengingatkan kita harus menggunakan seat belt, terutama untuk bagian driver ya, si pengemudi. Nah, di Sigra nggak ada, seat beltnya ada, cuma pengingatnya nggak ada. Nah, sedangkan di Calya ada. Oke. Kemudian yang lebih penting juga terletak pada rem. Jadi untuk sistem pengeremannya sama, cuman yang membedakan sistem keselamatannya ya. Jadi di rem itu ada namanya ABS. Jadi kalau di Sigra tipe R Deluxe manual itu semuanya nggak ada ABS. Sedangkan di Calya tipe E dan tipe G itu ada ABS. Dan di Sigra yang ada ABS-nya itu malah hanya di Matic. Jadi Bucel nggak tahu. Karena ABS ini harusnya ini sangat penting ya, karena ABS itu salah satu sistem keamanan. Jadi kalau kita ngerem saat kondisi jalan yang licin, jadi ABS ini berfungsi sebagai mengatur agar tidak slip ya. Jadi ya intinya untuk safety ya, dari sisi keselamatan. Itu dia. Jadi perbedaan itu yang ada di Sigra dan Calya sebelum facelift. Ya. Dan Bucel akan tambahkan satu lagi kekurangan dari Sigra dan Calya. Kekurangannya mungkin karena mobil ini didesain untuk keluarga, dan otomatis biasanya bagian belakangnya itu digunakan untuk anak-anak. Jadi bukan untuk yang overload, jadi mengutamakan kenyamanan. Jadi kalau teman-teman muatin sampai 7 orang, itu mobilnya bakalan amblas. Seperti gambar seperti ini. Oke? Dan akan amblas. Jadi
teman-teman jangan khawatir. Bagi teman-teman yang pengen gimana sih caranya biar nggak ablas muat 7 orang yang misalkan keluarganya banyak gitu kan, atau anaknya banyak, jadi gampang. Bucel punya tips, teman-teman bisa ganti per bagian belakang, yaitu shock breakernya juga bagian belakang dengan aftermarket, yaitu merek KYB. Jadi teman-teman bisa cari merek KYB, tinggal ganti dan itu solusinya. Cuman, nah ini ada cumannya. Kalau teman-teman saat sendirian di dalam mobil, itu kalau kita menggundukan emang agak nggak enak jadinya agak keras. Cuman saat dimuatin 7 orang itu rasanya stabil dan tidak amblas. Oke, itu dia 16 perbedaan dari Calya dan Sigra sebelum facelift, dan ditambah satu kelemahannya. Ya, benar bukan kelemahan sih, mungkin itu salah satu pilihan ya, antara milih nyaman dengan muat banyak. Jadi tergantung teman-teman juga. Oke, itu dia Sigra Calya yang sebelum facelift, dan kita akan berbicara tentang yang sudah facelift di 2020, apa aja perubahannya dan apa aja perbedaannya. Jadi dari dua mobil ini ada perbedaan atau upgrade ya dari Toyota maupun Daihatsu. Namun juga ada perbedaannya. Kita langsung aja. Jadi dari bagian luar dulu, dari eksterior. Dari eksterior itu yang pasti ya bagian logo tadi udah tetap beda, tetap burung Garuda sama tulisan S ya, Superman. Ini bukan Sigra. Dan kemudian grillnya itu masing-masing berubah, tapi tidak sama dan berbeda dengan model sebelum facelift. Jadi ada perubahan, dan mereka upgrade juga di headlamp. Jadi headlampnya itu udah LED ya, jadi otomatis LED itu lebih terang lagi dan teman-teman lebih enak kalau jalan malam. Kemudian ada perubahan di fog lamp, bentuk fog lampnya masing-masing berubah dan tidak sama. Kita masuk ke dalam mobil. Jadi untuk dalam mobil itu perbedaannya ada di warna juga ya. Jadi warna di Sigra itu masih sama kalau nggak salah. Jadi perbedaan di warna dashboard juga. Warna dashboard itu ada perbedaan sedikit dan mereka masing-masing berbeda warna, cuman bentuknya sama. Nah, yang jelas terlihat juga sekarang udah nggak pakai head unit dengan single din, tapi sudah di-upgrade dengan yang double din yang layar sentuh ya. Jadi masing-masing udah menggunakan layar sentuh. Dan bedanya lagi cuman kalau untuk di Sigra Air Deluxe itu udah dilengkapi dengan kamera mundur, sedangkan di Calya G itu nggak ada. Itu dia. Kemudian ada tambahan lagi yang lumayan untuk mobil LCGC ini lumayan keren, yaitu ditambah dengan retract mirror ya, atau yang spionnya otomatis nutup gitu. Jadi ditambahin motor listrik di spionnya. Jadi kalau namanya mirror retract mirror jadi teman-teman bisa untuk spion secara otomatis hanya menekan tombol seperti video ini. Oke, jadi ya itu lumayan membantu saat kita parkir di tempat sempit dan tidak harus jalan atau harus manual gitu kan. Udah mirip-mirip mobil mahal gitu kan. Kemudian perbedaannya lagi ada di knob atau tempat setel atau menghidupkan AC ya. Yang sebelumnya itu menggunakan seperti kompor gas ya untuk knob untuk knob kompor gas, tapi sekarang udah menggunakan seperti radio ya. Kalau teman-teman dulu punya radio, itu seperti radio sekarang. Itu dia perbedaannya, dan masing-masing juga berubah sama kalau untuk knobnya AC itu. Kemudian ada upgrade lagi di bagian dashboard, itu ada storage ya, atau penyimpanan untuk handphone di bawah handle gigi seperti ini. Jadi itu lumayan bantu, karena kalau Bucel sendiri nyimpan HP itu lumayan sulit, apalagi pas mau ngecas. Jadi nyimpannya bingung di mana, karena untuk di bawah terlalu rendah, di samping itu nggak muat, kecil, hanya untuk nyimpan duit receh. Jadi tambah storage itu lumayan membantu. Dan ada lagi tambahan storage-nya itu di bawah jok penumpang ya, sebelah kiri. Itu di bagian bawahnya joknya itu seperti ini. Itu ada tambahan. Ya lumayan untuk nyimpan dan lebih rapi ya. Karena kalau Bucel suka yang rapi. Jadi kalau di Calya itu ada switch steering atau tombol yang memudahkan kita untuk mengakses head unit ya, tanpa harus melepas tangan satu, jadi mencet tombol-tombol seperti ini. Jadi seperti ini bentuknya. Ya jadi lebih memudahkan. Namun kalau di Sigra itu nggak ada. Oke.
Dan untuk yang lain selain ini masih sama. Dan kelebihan perbedaan sebelumnya juga masih sama, kecuali tambahan yang Bucel sebutkan barusan. Oke? Dan itu dia perbedaan antara Sigra dan Kahlia. Jadi ini kembar tapi beda. Jadi bukan kembar seiras ya. Jadi Kahlia dan Sigra ini sama-sama diproduksi di satu pabrik, yaitu pabriknya Daihatsu. Jadi memang ya antara kerjasama ya sama seperti kakak-kakaknya Avanza Xenia atau Ras sama Terios, ya kan? Jadi ini ada muncul generasi kembarnya lagi seperti Ayla dan Agia. Saya lupa karena namanya mirip-mirip, dan ini Sigra dan Kahlia. Oke, semoga video ini membantu teman-teman. Memang di luaran sana udah banyak video review ini, dan bagi yang belum tahu mungkin pas baru lihat video Bucel menambah wawasannya. Semoga bermanfaat video ini, dan terima kasih. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang suka dan merasa video ini bermanfaat silahkan like dan share gitu, dan serta komen. Dan tentunya komennya yang baik-baik ya, atau membangun atau saran, ya kritik boleh lah, nggak apa-apa lah. Oke, terima kasih, itu aja dari Bucel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.